Kisah yang masih misterius sebelum air bah terjadi, pada saat manusia baru mulai memenuhi muka bumi. Namun di balik semua itu, ada misteri besar. Makhluk-makhluk surgawi turun, memilih istri dari manusia. Dan dari persatuan itu lahirlah raksasa-raksasa perkasa. Mereka disebut Nephilim. Siapakah sebenarnya mereka? Malaikat yang jatuh, ataukah manusia biasa yang diberi kuasa supranatural? Inilah salah satu kisah paling misterius dalam Alkitab. Kitab Kejadian pasal 6 menyingkap awal kisah ini. Ketika manusia mulai bertambah banyak, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Mereka mengambil istri dari siapa saja yang mereka pilih. Dari persatuan itu lahirlah Nephilim, raksasa yang disebut sebagai pahlawan besar di zaman kuno. Mereka kuat, menakutkan, dan menguasai bumi. Namun kehadiran mereka membawa kehancuran. Dunia dipenuhi kekerasan, peperangan, dan kejahatan. Orang-orang ketakutan, darah tertumpah, dan bumi menjadi rusak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berfirman, "Rohku tidak akan tinggal bersama manusia untuk selama-lamanya." Dan Ia memutuskan untuk menghapuskan bumi melalui Arbah. Di tengah kerusakan itu, hanya satu orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Nuh. Ia diperintahkan membangun bahtera besar untuk menyelamatkan keluarganya dan berbagai jenis makhluk hidup. Dan ketika hujan turun 40 hari 40 malam, dunia pun ditenggelamkan. Air menelan gunung-gunung, manusia berteriak, bahkan raksasa pun tak bisa melawan derasnya air. Segala sesuatu musnah, hanya Nuh dan yang bersamanya di dalam bahtera yang tetap hidup. Namun, kisah Nephilim tidak berhenti di zaman Arbah. Ratusan tahun kemudian, Alkitab kembali menyebut bangsa raksasa. Ketika bangsa Israel mengintai tanah perjanjian, mereka berkata, "Di sana kami melihat orang enak, keturunan raksasa. Kami seperti belalang di mata mereka." Ada pula Ak, raja Basan, yang tempat tidurnya terbuat dari besi dan panjangnya lebih dari 4 meter. Dan yang paling terkenal, Goliat, prajurit Filistin yang menantang Gad dengan tinggi lebih dari 3 meter. Apakah mereka ini keturunan langsung dari Nephilim, ataukah lahir dari garis yang sama? Misterinya masih diperdebatkan hingga hari ini. Satu hal yang pasti, bayangan Nephilim terus menghantui sejarah umat manusia. Kisah Nephilim mungkin terdengar seperti legenda kuno, tapi pesan yang terkandung di dalamnya nyata. Ketika manusia melampaui batas, dunia menjadi rusak. Kekerasan dan kejahatan menghancurkan segalanya. Namun di tengah kegelapan, selalu ada harapan. Sama seperti Nuh yang diselamatkan, kita pun bisa menemukan perlindungan dalam kasih Tuhan. Pertanyaannya, di zaman kita yang semakin rusak ini, apakah kita akan hidup seperti manusia pada zaman Nuh, atau seperti Nuh yang tetap setia? Karena yang pasti, sejarah selalu berulang, dan Tuhan selalu memperingatkan sebelum kehancuran datang.